Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MIFA, Mitos atau Fakta. Oke, lagi-lagi kita Nongol lagi tanpa diundang. Kita tapi bukan Jailangkung bukan ya. Bukan. Ya, oke. Alhamdulillah kabar? ya. Sapa dulu. Bagaimana kabarnya teman-teman MIFA ya di rumah maupun dimanapun lah pokoknya. Ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik ya. Iya. Sehat selalu Dan terbebas dari COVID-19. Ya, oke. Kali ini kita mau ngebahas apa nih? Ngebahas apa ya? Kayaknya tentang demam deh. Bukan tentang ini apa Demam rindu. makanan gitu enggak. Jangan ya. Iya, karena ini masih bulan puasa ini. Bulan Ramadan ya. Iya, bulan Ramadan. Kita tag-nya ini bulan Ramadan ya. As you know gitu ya. Saya agak-agak Jakut Jakarta Utara ngomongnya harus campuran gitu ya. Enggak. Emang kita tag-nya Ramadan, kelihatan banget saya agak kekurangan enggak. Kurang darah. Kurang kolak gitu ya. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai perdemaman. Wah, perdemaman ini bahasanya baru-baru ini ya. Perdemaman atau demam lah, ngebahas tentang demam gitu ya. Mitos atau fakta seputar demam gitu ya. Memang di awal episode kita ngebahas mungkin secara garis besar tentang apa itu maksudnya demam atau menstruasi atau apapun gitu kita satuin, dan sekarang mungkin lebih spesifik ya, agak spesifik lah gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta seputar demam. Oke. Langsung aja kayaknya ya. Iya, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, mitos atau fakta ya, menggunakan pakaian tebal dan selimut jika terjadi demam. Oke. Biasanya kalau demam suka diselimutin, pakai kaos kaki, pakai topi. Selimut tetangga itu kayaknya. Aduh. Suka di gitu. Tapi itu maksudnya ini untuk anak atau sama aja untuk anak maupun dewasa? Mungkin kita ini lebih fokus ke anak ya. Ke anak dulu lah gitu ya, karena memang kalau risikonya itu rentannya lebih rentan yang anak gitu kalau demam. Dewasa, iya. Krok pijit ya, paracetamol gitu ya. Jadi ini kita fokusnya ke anak deh kayaknya. Berarti mitos atau fakta tadi ya, menggunakan selimut atau pakaian tebal nih ketika demam untuk anak gimana? Mitos. Iya, ini yang masih sering salah kaprah gitu ya. Biasanya betul. Sok di turuban, kesangna keluar. Nah, bahasa gitu betul Sundanya. Bahasa Sundanya ya keluar. Kesangna keluar selain olahraga, selimutan pagi hari, siang hari. Jadi biasanya kalau orang tua itu kalau anaknya demam ditopiin, dijaketin, di kaos kaki yang paling sering dan diselimuti. Gitu. Itu sebetulnya malah bisa lebih meningkatkan suhu. Gitu. Iya. Tapi itu pakai topi mau kemana? Maksudnya pakai topi ketika si anaknya pengen gini nih, kan itu mentok gitu ya. Pokoknya gitulah, pernah ngelihat pokoknya dari ini sampai kupluk gitu kan. Jadi itu emang sebetulnya lebih menambahkan suhu tubuh si anak, si bayi gitu. Jadi malah bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena pada saat kondisi bayi atau anak itu sedang demam, dia butuh sebetulnya penghantar untuk bisa mentransfer suhu dari badan dia supaya turun. Gitu. Nah, sehingga dibutuhkan justru sebetulnya bahan-bahan pakaian yang berbahan katun gitu, yang menyerap keringat, menyerap air, bahannya adem gitu, sehingga bisa memberikan hawa ataupun suhu yang adem ke badannya si gitu. Anak itu kan, sehingga bisa si bahan kain itu tuh menyerap panas dari tubuh si anak, atau namanya perpindahan secara konveksi kalau di medisnya. Gitu. Kalau yang saya tahu konveksi di sini yang biasa menjahit itu enggak? Tekstil ya, konveksi juga kan sama aja. Iya. Mirip lah gitu ya, bukan itu. Gitu sebetulnya gitu. Jadi kalau bisa mah singletan, koloran gitu tapi, sebetulnya. Gitu. Tapi kan suka ada maksudnya kepikiran gini, nanti takut masuk angin lagi gitu tuh. Iya, karena yang membuat orang-orang bingung juga, karena kalau demam itu kan menggigil ya. Nah, kayaknya orang-orang tuh mikirnya untuk mengatasi menggigil itu dengan diselimuti. Padahal itu justru akan lebih meningkatkan suhu badannya gitu. Jadi termasuk selimut tetangga pun tidak bisa. Apalagi itu. Iya, digebukin nanti sama keluarga.
Ya itu berarti gitu. Jadi jangan itu mitos. Jadi ya. kalau misalkan anak lagi demam itu malah pakainya yang bagusnya bahan-bahannya adem, katun gitu ya. yang menyerap keringat. Jangan diselimuti yang berlapis-lapis. Jangan juga di kaos kaki kan, karena kan untuk pengeluaran hawa panas itu dari kaki dan kepala gitu. Udah diungkep gitu. Iya, jangan diungkep. Nanti jadi ayam ungkep. Ya itu gitu. Ya berarti itu mitos ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan si anak demam gitu jangan sampai istilahnya malah tambah diselimutin, malah tambah di kaos kaki, di topi gitu kan, nanti dia mau kemana gitu kan, mau tamasya atau mau kemana gitu kan, udah pakai topi, kaos kaki, sepatu, bawa ransel gitu kan. Iya, jangan sampai kayak gitu, kasihan lah lagi demam gitu ya. Ya jadi itu mitos ya teman-teman. Nah oke. Lanjut deh Bu Cem, untuk pertanyaan yang kedua ya. Boleh mengkompres ya. Ini mengkompres selain di kening biasanya. Ya, biasanya kan kalau kompres itu identiknya itu di kening biasanya. Nah, boleh nggak sih selain di kening, itu mitos atau fakta? Boleh, itu fakta. Oh, fakta berarti boleh. Fakta, iya boleh. Iya. Seperti mungkin pembahasan kita di episode sebelumnya itu juga pernah dibahas sekilas ya, bahwa memang tempat letak untuk mengkompres yang sedang demam, yang mau ke anak-anak mau yang ke dewasa ya, itu boleh selain di dahi boleh. Boleh di ketiak kanan kiri, boleh di selangkangan kaki kanan kiri. Mau semuanya boleh, malah lebih mempercepat proses penurunan suhu. Gitu. Kalau misalkan di keuman sekalian gitu. Enggak. Nah, ya, ini nyambung ke yang memang penelitian terkini dan memang sudah banyak. Berarti saya benar juga nih pertanyaannya. Ya emang saya sengaja maksudnya. Tidak percuma kerja di Dinkes Kuningan bertahun-tahun. Pinter juga. Ya Allah. Ya alhamdulillah sih nyambung. Jadi di kota-kota besar, terutama di ibu kota dan di rumah sakit swasta besar, itu memang mereka pada saat mengatasi, salah satu ya langkahnya mengatasi pasien bayi yang sedang demam, itu mereka menganjurkan malah untuk bayinya berendam di air yang hangat. Celupin, bukan sauna tapi kan. Bukan. Dia hangat ya. Sesuai suhunya juga sesuai, dan memang baknya juga ya disesuaikan, gak yang jolang yang kita dipakai di rumah gitu ya, kan cepet dingin. Jadi memang yang ada pengatur temperaturnya di air itu suhunya gitu. Jadi malah dianjurkan si bayi itu untuk di situ berendam di situ gitu. Di keuman ya. Ya berendam berarti ya. Iya, tapi memang belum semua fasilitas kesehatan ya. Berarti hanya di tempat-tempat tertentu yang baru maksudnya. Berarti tadi fakta ya, maksudnya tidak hanya di kening, boleh di ketiak, tadi di selangkangan kanan kiri gitu kan, atau di mana lagi biasanya? Di situ sih biasanya. Paling yang maksudnya yang benar-benar titik-titik yang urgennya di sana berarti. Kalau misalkan bayinya pengen tengkurap di punggung bisa juga. Jadi tergantung memang posisi si anak ya, karena kan kebanyakan gak mau ditempelin apa-apa di kompresnya itu maksudnya kan pakai kain apa, atau misalkan jangan pakai kanebo gitu kan, enggak kanebo kering kan. Karena mobil. Jadi ya pakai bahan kain yang memang tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga, dan yang ya pas aja lah untuk ditempel di lokasi bayi. Jadi jangan sampai aduknya gede. Airnya berarti air hangat tentunya. Jangan soalnya kan ada juga yang istilahnya berpikiran harus pakai air dingin, misalkan es batu, es batu kan biar itu berarti kan jangan. Boleh ya. Mungkin kalau yang penonton belum menyimak video kita yang sebelumnya bisa disimak ya Om, ada di situ penjelasannya. Ya boleh kembali lagi lah ke episode yang berapa tuh udah? Ke episode berapa kan? Oh loh, kayak udah. Episode ke-1 dan ini episode ke-3. Ya kita baru 3 yang jadi malu. Oke, berarti yang tadi gini, berarti itu fakta ya. Berarti boleh di beberapa tempat yang memang tadi mungkin yang sangat urgennya itu di ketiak, kening dan selangkangan kanan kiri boleh ya. Oke. Dan tadi juga dengar-dengar maksudnya ada yang di rumah sakit tertentu, di tempat-tempat tertentu yang mungkin di istilahnya tadi direndam berarti kan ini. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu nyambung nih. Ya, betul. Iya, maksudnya Ibu jangan Mbak ini dulu kan. Belum tahu pertanyaannya. Ya benar-benar pura-puranya belum baca ya. Oke. Berarti pertanyaan berikutnya itu mitos atau fakta. Yang orang yang lagi demam atau anak yang demam itu boleh mandi gitu kan. Boleh nggak sih mandi? Boleh, fakta. Oh, fakta. Iya, tadi boleh. Aja fakta kan yang yang pertama. Cuman berarti mandinya dengan air
Anget. Air anget. Air Jangan sampai air dingin. Jangan. Maksudnya dingin natural, dingin batu jangan. Jadi memang memandikan anak pada saat demam itu nggak haram kok di dunia kesehatan. Masih boleh. halal. Asal harus melihat ketentuan-ketentuannya seperti ya airnya air hangat gitu kan, dan kalau bisa si airnya itu suhunya lebih tinggi dibanding suhu dia pada saat demam. Misalkan pada saat dia mau mandi dicek suhu dulu, suhu 40. Badannya ternyata ya kalau 40 mah itu udah jangan hujan banget ya. Maksudnya masih di bawah 40 lah atau di bawah 38 gitu ya, misalkan 38 pas atau 37,7 lah kan itu udah demam. Nah itu berarti nanti temperatur si airnya itu harus sedikit lebih tinggi dibanding suhu tubuhnya supaya bisa menyerang suhu panas di tubuhnya, bisa menurunkan. Tapi kan gitu. Gini Bu Cem, maksudnya kalau misalkan untuk orang awam atau misalkan bukan orang kesehatan atau misalkan orang awam lah tadi saya sebut, itu cara mengukur suhunya itu kan misalkan cuman di rampak gini. Iya betul. Airnya juga cuman di celup gini. Itu kan maksudnya kita nggak tahu itu berapa suhunya. betul. Itu gimana tuh? Ya kalau misalkan untuk sebetulnya alat pengecek temperatur suhu di air itu sebetulnya udah banyak di toko-toko ya. Itu ada. Tapi kalau memang dia nggak ada di rumahnya, nggak ada stok itu, ya ini mengukur suhunya pakai ini yang waktu pertemuan lalu sudah dibahas gitu ya, gitu dikira-kira saja. Yang penting dibandingkan dengan suhu anaknya ya kan, terus airnya dibandingkan dengan ini, pokoknya hangat lah, hangat gitu. Jangan sampai suka ada yang bilang, wih mahanet bujur hayam. Enggak pernah megang ya. Enggak, katanya. Iya. Itu mah ambigu ya, ambigu nggak bisa diukur ya gitu. Ya pokoknya mah anget lah, dan waktunya juga nggak usah lama-lama. Sekedar ibaratnya mah dimandiin supaya walaupun sakit tetap bersih. Dan gini juga masih nyambung nih. Saya maksudnya banyak pengalaman juga. Biasanya gini nih. Kalau kasihan juga nih biasanya ketika si anak misalkan demam udah agak mereda nih, tiba-tiba dimandiin, besoknya anget lagi, nyalainnya, tuh kan kamarnya dimandian gitu kan, tuh kan kamarnya dimandiin. Iya betul gitu banyak kan. terjadi. Biasanya kan betul. Yang disalahin tuh gara-gara si mandi gitu. Jadi sebetulnya bukan karena mandi ya, kita kan harus tahu dulu nih penyebab demam itu kan dari apa, ya kan? Biasanya ada virus ya kan, infeksi ataupun peradangan di tubuh anak itu. Berarti kalau misalkan setelah reda ya kebetulan dimandiin besoknya demam lagi, berarti virusnya masih ada yang lain gitu, ya masih terjadi infeksi ataupun peradangan di tubuhnya, jadi belum tuntas gitu. Sebetulnya itu. Iya. Okay. Tapi ya itu mah dikembalikan lagi ke orang tuanya. Kalau memang yakin dengan kondisi anaknya masih bisa dimandikan ya mangga. Atau gitu. misalkan dilap boleh ya boleh pakai air hangat. Iya pakai waslap. Jangan kanebo. Iya jangan kanebo, nanti bersih banget gitu kan. Sampai ke keraknya gitu. Gitu. Jadi kalau ya kembali ke orang tua sih, yang penting mah dalam hukum kesehatan tuh boleh. Tidak melarang gitu. Asal ya tadi memperhatikan durasi waktu dan airnya harus air hangat gitu. Oke, itu berarti ya teman-teman, berarti tadi memandikan itu fakta ya berarti ya. Iya. Fakta boleh ya, tetapi maksudnya kita harus tadi seperti yang tadi saya jelaskan, suhunya maksudnya ketika anak suhunya misalkan 37,7 atau misalkan berapa, harus di atas sedikit lah gitu ya suhu si airnya itu. Jangan sampai di bawahnya gitu kan. Iya. Kasihan juga ya. Oke, berarti itu fakta. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sudah siap? Karena ini berhubungan dengan minuman. Minuman yang mematikan. Oh enggak. Gitu. Biasanya ini candu. Ya, candu lah. Termasuk nih saya. Anak-anak senja biasanya. Anak-anak senja zaman sekarang biasanya minum kopi-kopi gitu kan. Kopi-kopi yang gitu. keluarnya di senja hari gitu buat kopi. Ya, oke, untuk pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Ini efek lapar. Efek puasa. Ya, kelihatan banget nih. Untuk yang berikutnya, mitos atau fakta ya. Mitos atau fakta memberikan kopi ke anak itu bisa mencegah kejang saat demam. Iya. Itu kopinya misalkan kopi mencegah kejang gitu kali ya. Mencegah kejang ya saat demam maksudnya gitu kan. Iya. Jadi itu sebetulnya benar-benar mitos. Itu ya. Apalagi nanti dikasihnya kopi
kenangan gitu kan yang lagi musim sekarang. Iya bener. Kopi-kopi yang bahasanya tuh kopi apa ya, kopi kenangan, kopi janji. Gitu-gitulah pokoknya ya. Ya gitulah. Ikatan suci ya, ikatan cinta gitu. Itu mitos. Oh mitos. Mitos betul, karena kan di dalam kopi itu mengandung kafein. Dimana kafein itu kan bisa menstimulan bukan kafein. Mempercepat detak jantung. Oh gitu. Gitu. Selain itu justru kafein itu bisa malah jadi meningkatkan peluang atau meningkatkan kemungkinan terjadinya kejang malah. Oh, itu. Oh, justru iya. Sebaliknya gitu ya. Justru bukan mencegah, justru malah mengundang mungkin. Iya, betul. Iya, gitu. Karena berkaitan dengan neurotransmitter namanya kalau di bagian saraf dan otak itu ya. Jadi memang itu justru akan memicu munculnya kejang. Berarti orang dewasa juga kalau lagi demam jangan minum kopi. Jangan ya. Jangan minum obat, susu. Minum obat lah. Minum susu. Susu. Susu banyak. Oke, gitu. Jadi ya itu sekali lagi mitos. Mau jenis kopinya apapun itu mitos karena dalam kopi mengandung kafein. Dan anak-anak juga tidak kalau boleh. Bisa jangan kopi dulu. Iya, jangan. Ya, kopi susu boleh. Enggak juga, jangan. Jangan juga. Ya, jangan, kopi yang lain jangan ya, pokoknya yang lain jangan. Jangan, iya. Karena yang dewasa boleh lah kopi. Boleh gitu. Jadi enggak memberikan dampak itu, malah justru akan meningkatkan peluang terjadinya kejang. Oke, berarti itu ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan, berarti untuk kopi itu walaupun dijilatin doang sedikit tetap enggak ngefek lah gitu. Sudah ada penelitiannya bahwa memang tidak berkaitan antara kopi dengan kejadian kejang. Ya, berarti itu ya teman-teman. Gak boleh berarti ya untuk yang anaknya demam misalkan untuk mencegah biar nggak kejang dikasih kopi itu justru malah akan istilahnya malah akan istilahnya mengundang gitu kan ya gitu. Nanti si anak bisa kejang gitu ya. Jadi, oke. Ada pertanyaan lagi nggak sih ini? Cukup ya, cukup. Oke, cukup mau katanya. Mau nyiapin buka ini, aduh. Puasa tapi. Puasa. Kayaknya tiap minggu nanya puasa enggak ya? Karena kan cewek ada liburnya gitu kan. Oke, kalau gitu kayaknya pertanyaannya udah habis. Jadi mungkin bisalah berbagi tips dan mungkin ketika menghadapi sang anak atau misalkan si anak yang lagi demam atau bagaimana tipsnya biar nggak panik. Biasanya kan panik gitu. Iya, apalagi yang pernah mengalami riwayat anaknya kejang. Nah, bener. Nah, seperti anak saya kejang, pernah kejang, dan memang untuk perhatian ya mungkin para ibu-ibu terutama ibu muda, bagi yang khususnya nih anaknya pernah mengalami kejang, itu di rumah harus betul-betul sedia obat anti kejang. Apa tuh ada? Gitu ada kebanyakannya mungkin racikan ya, racikan gitu. Dan ada lagi yang memang dimasukkan ke sekitar anus bayi gitu ya. Itu pokoknya harus sedia, harus stok di rumah, jangan sampai enggak gitu. Dan memang jangka waktu amannya untuk kejang itu misalkan umur si anak 1,5 tahun, itu biasanya oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu diberi tenggat waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun, dia tuh bakal kemungkinan terjadi kejang lagi. Oh gitu. Kalau sudah melewati masa itu, insya Allah sudah aman. Sudah aman gitu. Berarti. Jadi bukan kalau orang rata-rata kalau udah 5 tahun aman gitu ya. Bener, gitu. Bener. Ya tergantung sebetulnya dari umur berapa pada saat dia kejang pertama kali. Tapi kan maksudnya si anak pun tidak semuanya mengalami kejang kan? Tidak semua, beda-beda tergantung. Beda-beda. Beda-beda gitu. Bagaimana genetik dan bagaimana lingkungan yang mempengaruhi. Dan biasanya kalau misalkan ketika terjadi kejang itu misalkan cara mengatasinya ya takutnya kan suka ada ini kan disimpan sendok gitu-gitu, sebetulnya jangan. Oh, jangan itu. Iya, jangan, justru malah nanti akan digigit lebih kencang lagi. Oh iya. Gitu. Ngilu juga maksudnya kan. Gigit sendok kencang banget gitu kan. Iya, jadi kalaupun mau yang berbahan jangan yang kain atau handuk gitu. Kain atau handuk gitu, lebih aman. Tidak melukai gusi kan, kalau stainless lancip, takutnya gusinya nanti tapi yang sudah ini di masyarakat tuh misalkan itu biasanya pakai sendok. Sendok. Iya, gitu itu bisa kalau memang dia sudah punya giginya banyak gitu. Tapi kalau misalkan bayi-bayi yang misalkan memang giginya belum banyak, takutnya ke gusi. Jadi mending kasa ya kasa ya. Jadi sedia kasa lah sebelum gitu. Hujan. Siapa yang sebelum hujan ya? Oke. Mungkin ada tips yang lainnya mungkin. Kemudian tips yang lainnya yang tadi ya untuk sedia obat dan yang memang anaknya tidak ada riwayat kejang, ya di rumah memang
lebih baiknya stok obat penurun panas. Ya merek apapun lah ya, terserah, yang penting cocok. Pokoknya siap-siap lah, siap siaga ya. Gitu. Karena memang kalau anak kecil ya, balita itu masih rentan karena imun tubuhnya dia belum kuat, belum seimbang. Jadi capek dikit main, dia malamnya bisa demam tiba-tiba atau gitu kan. Iya, asin cepma gitu ya. Gigi mau tumbuh demam gitu kan gitu. Jadi harus sedia itu. Kemudian tadi tipsnya, gunakan baju yang berbahan adem, bisa menyerap keringat, katun contohnya gitu. Ya, kemudian kalau memang wanti-wanti dia ternyata diukur suhu setiap 4 jam atau 6 jam sekali dan ternyata suhunya terus meningkat sampai 38 derajat Celcius lebih, itu harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Jangan didiemin aja. Ya, benar, gitu. Tapi kalau suhunya masih di bawah 38 derajat Celcius itu masih bisa diobati di rumah. Gitu. Tapi kalau setelah diberikan obat malah dia tambah naik-naik terus, segera konsultasikan. Segera bawalah ini, gitu. Jangan sampai ada penyesalan nantinya. Ya. Karena masih suka ada yang menganggap demam itu hal yang ringan. Iya, ada kan. Panas biasa. Biasanya kan ada gitu, panas biasa, panas biasa. Luar biasa ya. Ada paketnya gitu kan, biasanya ada level-levelnya biasanya. Nah, itu jangan sampai kecolongan. Jangan sampai. Ya, oke, teman-teman tadi sudah banyak sekali ya informasi tentang mengenai demam ya. Apa itu mitos, tadi ada faktanya juga ya, apakah dan yang memang sering terjadi di masyarakat gitu ya. Masyarakat kita tuh ya, maksudnya dengan suhu di kita kan, maksudnya dengan istilahnya apa ya, istilahnya dengan kondisi di Indonesia lah gitu kan paling ininya. Ya, oke. Berarti itu ya teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai demam ya. Demam intinya kita. Asal tidak demam rindu ya. Ya, tidak demam rindu. Atau demam panggung. Demam panggung. Saya biasanya demam panggung nih kalau mau saya. Ya, mungkin ya Bu Cem ini demam hari Jumat kayaknya. Fobia hari Jumat, karena kita tag biasanya hari Jumat dan ada aja alasannya biasanya gitu kan. Ya, makanya ini episodenya baru 3 episode. Yang lain udah berapa episode? Ini baru 3 episode. Aduh ya. Udahlah, kita bongkar ya. Oke, barangkali ada tambahan lagi atau misalkan apa? Sudah cukup lah. Mau ngasih tips berbuka puasa atau apa mungkin? Enggak. Tinggal siapin aja air dan makanan. Iya, tinggal siapin aja, dicelup, diputer, enggak usah. Oke. Ya, baik teman-teman, Mifa tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Cem ya, beberapa penjelasan tentang mitos atau fakta mengenai seputaran demam ya, terutama bagi anak nih, biar maksudnya ibu-ibu belia tadi ya, ibu-ibu belia dan bapak-bapak belia juga siaga lah, maksudnya siap siaga harus maksudnya kan itu baru merasakan menjadi orang tua, dan mungkin pastilah ada momen dimana panik banget gitu kan, harus gimana, harus konsul kemana, harus seperti apa gitu. Jadi tadi ada beberapa tips juga dari Bu Cem yang ketika menghadapi si anak demam itu harus bagaimana. Oke, mungkin itu saja ya. Apalagi ada lagi mungkin apa sudah mungkin ya, semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan gitu ya, diterapkan di sehari-hari apabila menemui anak yang demam gitu, supaya tidak kecolongan atau tidak salah langkah dalam mengobati demam. Ya, itu ya. Tadi sudah dijelaskan, oke. Dan mungkin jangan lupa juga tetap ya like, comment, subscribe ya, and share untuk channel ini ya, share ya. Jadi kita berbagi ilmu ya ke semua gratis orang. Gratis kok. Gratis, tinggal klik aja gitu ya, tinggal klik ya. Dan untuk teman-teman juga ya, teman-teman untuk yang mau kuliah ya, mencari kampus terbaik mungkin ya kampus terbaik ya. Gak usah ragu, datang aja ke Stikes Kuningan. Tempatnya di mana sih tempatnya? Tempatnya di Jalan Lingkar Kadu Gede nomor 2. Patokannya sih gampang, terminal Kadu Gede aja. Iya, betul. Nanti jangan tanya ke preman itunya terminalnya ya. Oh, jangan salah, preman-preman juga pada tahu nih. Oh, pada tahu ya, pasti pada tahu, cuman maksudnya jangan takut lah, maksudnya jangan takut sama premannya, pada baik-baik. Pasti nanya aja Stikes Kuningan tuh. Ya, pasti gitu ya. Dengan ada ini tuh. Ya, seperti itu mungkin ya. Jadi jangan salah pilih ya, kampus terbaik Stikes Kuningan. Oke. Sampai bertemu minggu depan, insya Allah, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya. Kayak dengan tema yang berbeda lagi. Amin. Oke. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dari kami berdua seperti biasa kami undur diri. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.